Halo, selamat pagi. Ini adalah salah satu kegiatan ibu rumah tangga ya, mau dimanapun itu, mau di dalam negeri, mau di luar negeri. Rasanya semua ibu rumah tangga itu merasakan gimana repotnya di pagi hari ya. Begitupun juga dengan aku ini ya, ini di pagi hari, suasana kamar, anak-anak masih pada tidur. Di luar udaranya juga lagi bagus. Dan kita hanya bertiga karena suamiku sekarang lagi tugas keluar kota. Jadi untuk info aja ya, aku tinggal di India, tepatnya di Gujarat. Nah ya, pagi-pagi begini ya langsung lah ujung-ujungnya. Yang pertama kali kita lakuin adalah ke dapur ya, karena aku harus nyiapin bekal untuk anakku yang mau sekolah. Nah ini langsung aku buka-buka dulu juga pintu-pintu rumah biar hawa segar pagi hari masuk ke dalam. Pagi hari tuh kayaknya enak banget ya kalau buat santai-santai. Tapi kenyataannya nggak bisa begitu ya sebagai ibu rumah tangga, apalagi yang udah punya anak. Belum lagi ngurusin bekal suami, anak. Untungnya hari ini suamiku nggak ada di rumah, jadi aku hanya bikin bekal anak aja. Ini adalah bunga mawarku, udah keluar bunga mawarnya. Indah banget sih untuk dilihat ya, untuk memanjakan mata, penghilang stres ya. Seharian ngurus rumah tangga seperti apanya kegiatan setiap hari, udah pasti tahu lah ya ibu rumah tangga. Ya udah langsung aja deh, aku sekarang mau bikin bekal anakku. Ini aku udah punya adonan. Semalam aku bikin adonan. Ini aku rencananya mau buat donat sama pizza kecil aja. Jadi anakku tuh suka banget sama pizza sama donat juga. Dia udah pesen mau bekalnya donat aja mah katanya. Ya udah, ini aku tunggu dulu ya sekitar 5 menit atau 10 menit. Nah aku ambilin baju-baju yang kemarin aku udah cuci. Lanjut aku olisin pizzanya sama bumbu yang udah ready. Jadi aku beli dari toko, donatnya juga udah digoreng seperti ini. Nah ini udah aku masak di pan aja ya, namanya juga bikin cuma satu dan kecil juga, jadi nggak mau repot nyalain oven segala macam. Ini udah ready, aku langsung masukin ke lunchboxnya anakku. Ya udah, bekal anakku udah ready. Dan sekarang udah jam 7:30 ya. Jadi anakku itu berangkat sekolah jam 8:20 menit atau 15 menit. Nah masuk sekolah itu sekitar jam 8:30. Nah ini waktunya aku bangunin dia nih, udah jam 7:30 atau hampir jam 8 juga sih ya. Nah aku bangunin karena aku mau siapin dia, mau mandi dulu, terus aku kasih sarapan. Nah singkat cerita, ini dia udah ready. Karena hari ini hari Jumat, jadi anakku tuh sekolahnya nggak pakai uniform ya, nggak pakai seragam. Kalau di sini di sekolahnya dia terutama hari Jumat itu pakai baju biasa. Nah ini anakku yang kecil juga udah lagi nonton TV aja tuh kan. Nah, untungnya nggak rewel nih. Kadang-kadang dia juga rewel ya. Kadang-kadang dia rewel, kadang-kadang dia asik kayak gini. Untung dia pengertian ya, pas suamiku nggak ada dia anteng. Lanjut sarapan kakaknya. Anakku yang mau sekolah sarapan dulu. Aku juga sambil suapin dia karena kalau enggak itu bisa lama banget. Jadi sekolah nanti bisa ketinggalan. Selesai sarapan, ini bapaknya telepon dari dalam kereta. Kebetulan dia lagi on the way pulang ke rumah, dan keretanya ini panjang banget rutenya ya. Jadi bisa seharian. Berangkat jam 8 pagi dia dari kereta dan akan sampai 12 malam. Nah, dia udah ready. Sekarang waktunya untuk ke bawah ya, karena yang jemput dia nanti untuk berangkat sekolah udah nunggu. Yuk kita anterin kakak ke sekolah.
Nah, bang bajainya udah nyampe dan ini kakak Jidan mau berangkat sekolah pakai bajai. Dan lihat deh, itu ada orang tua murid yang lain juga, mereka drop anak-anaknya ke sekolah pakai bajai. Jadi antar jemput ya, mereka biasa bayar bulanan. Nah, aku sih dulu pakai motor aja untuk jemput Jidan. Jadi bapaknya yang antar, aku yang jemput. Cuman karena sekarang aku punya anak kecil, punya baby, jadi aku nggak bisa pakai bawa motor. Dan jadinya kita titipin juga sekarang kakak Jidan pakai bajai untuk antar jemput aja. Setelah kakaknya pergi sekolah, nah aku kasih ASI dulu untuk anakku yang kecil biar dianteng. Nah setelah itu aku lanjut untuk masak makanan siang ya, makan siang. Nah ini anakku harus digendong kalau enggak dia bakal nangis kalau aku tinggalin sendirian. Kalau kayak gini dia lebih anteng dan nggak sampai 10 menit dia nanti langsung ketiduran nih kalau udah digendong kayak gini. Ya begitulah ya, bisa-bisanya kita aja ngatur waktu, manage kerjaan, manage anak, bayi, apalagi punya bayi ya, gimana pun caranya. Ya salut untuk ibu-ibu rumah tangga ya. Ya nggak bisa dipungkiri ya, pekerjaan ibu rumah tangga itu 24 jam. Dan percaya nggak percaya deh mam, kita bangunin anak pagi aja, bangunin pagi untuk sekolah itu nggak gampang loh. Jadi itu nggak bisa sekali 2 kali kita bangunin, berkali-kali baru dia bisa bangun. Itu pun harus aku paksa langsung diseret ke kamar mandi biar dia bisa mandi. Kalau enggak mereka tuh selalu bikin drama ya, begitulah. Sebenarnya aku masih beruntung ya, aku masih punya orang yang bantuin di rumah kayak asisten gitu yang datang sama pergi ya. Jadi di sini itu kita sistemnya untuk satu kerjaan, misalnya untuk nyuci piring seperti ini. Jadi yang itu hanya untuk nyuci piring, aku tetap aja sih aku masih ngelakuin pekerjaan aku juga kayak ngelap. Jadi biarpun aku ada orang yang bantuin, tapi mereka itu hanya untuk satu kerjaan aja, seperti cuci piring atau yang sapu ngepel. Jadi sisa kerjaannya tetap aku ya, kayak nyuci baju, kayak segala macam tetap aku, ngelap kayak gini, dan ini tiap hari aku lakuin. Dan di sini juga aku bayar orang untuk massage sama mandiin anakku dari mulai dia umur 3 hari sampai sekarang. Jadi ini kebiasaan orang sini ya, mereka itu selalu pijet bayi ya sekitar 6 sampai 1 tahun. Jadi kalau misalnya yang keluarganya ada di sini ya, mereka biasanya nyuruh orang tuanya untuk lakuin ini. Dan kalau karena aku kan jauh orang tuaku, jadi ya udah aku bayar orang untuk lakuin ini. Jadi mandiin sampai dari massage, mandiin sampai bersih kayak gini ya, sampai ready sama pakaian. Nah ini juga ada yang nyapu ngepel. Ini pokoknya kegiatan pagi sampai siang hari seperti ini setiap hari.